Ada yang bilang kalau nggak sakit nggak akan ke Penang. Tapi memang ada 2 rumah sakit di Penang yang hampir 90% pasiennya tuh orang Indonesia, guys. Sempet shock juga sih. Tapi ini saya tidak bermaksud mempromosikan atau maksud lainnya. Hanya sekedar share pengalaman aja. Jadi suami saya ketiaknya muncul benjolan sejak Oktober 2022. Dan kita sudah berusaha untuk cek dan berobat di Indo. Tapi hanya dilakukan cek-cek dan dikasih obat aja. Yang jika dihitung-hitung habisnya di atas 10 jutaan. Dia Mah gitu loh Rama sama orang kita orang luar. Pokoknya aku sangat jatuh cinta sama rumah sakit Pineng itu. Hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereksan kenapa sih orang-orang Indonesia tuh suka banget berobat ke Pineng, Malaysia. Alasannya apa? Bahkan Pak Presiden Jokowi pun terheran-heran kenapa sih banyak orang-orang berobat ke Malaysia. Padahal Indonesia sudah membangun hospital secantik mungkin, serupa seperti di Malaysia. Tapi kok banyak sih orang-orang Indonesia ataupun rakyat Indonesia yang berobat ke Malaysia? Kalau ada yang komen itu hari, Mas, bagi penjelasannya dong biar jelas orang yang nonton. Kalau saya bagi penjelasan, Mbak, ya Kak, Abang, nanti orang-orang netizen ya dari negeri saya Konoha itu kepanasan, kayak gitu, ataupun kebakaran kayak gitu. Jadi lebih baik kita menonton saja, simak saja videonya. Kalau saya yang memperjelaskan nanti dibilangnya takut saya selalu memperbandingkan atau membela negara Malaysia. Nah, sampean itu gak melihat faktanya kayak gitu. Jom kita simak aja videonya seperti apa kayak gitu ya, oke? Dan sebelum simak videonya jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Kenapa sih kok orang-orang Indonesia sampai jauh-jauh berobat ke Pineng, Malaysia? Apakah di Indonesia gak ada rumah sakit secantik di Malaysia? Ada yang bilang kalau nggak sakit nggak akan ke Penang. Tapi memang ada 2 rumah sakit di Penang yang hampir 90% pasiennya tuh orang Indonesia, guys. Sempet shock juga sih. Tapi kita nggak usah bahas lebih lanjut ya, karena memang agak sensi. Kesan pertama pas ke Penang tuh agak kaget karena kita kayak dibawa kembali ke masa lalu. Di sini tuh waktu kayak berhenti di tahun 90-an. Sepi, sunyi, banyak gedung-gedung tua, dan ternyata benar ibu kota Penang yaitu Johnston dijuluki kota tua yang masuk situs warisan dunia UNESCO. Di sini mayoritas penduduknya adalah etnis Cina. Gak heran hampir semua gedung di sini papan namanya ada huruf Cinanya dan Melayunya. Aku juga heran banget, di sini banyak sekali burung gagaknya. Tuh di pohon, di kabel, bahkan banyak tai burung di jalan kayak gini. Asal usul kenapa banyak banget burung gagak di sini masih jadi misteri. Wisata yang paling sering dikunjungi di kota Penang itu salah satunya ada Bukit Bendera. Daya tariknya di sini adalah kereta yang membawa kita ke atas bukit. Di atas bukit kita bisa lihat kota Penang dari ketinggian, dan kalau mau lebih tinggi lagi kita bisa langsung naik ke puncak Kertisnya. Konon di sini adalah tempat tertinggi di Pulau Penang. Wisata lainnya ada Kek Losi Temple. Tempat ini adalah kuil Buddha terbesar di Malaysia. Daya tarik tempat ini ada pagoda 1000 Buddha setinggi 30 meter dan patung Dewi Kuan Yin setinggi 302 meter. Tapi tempat ini nggak ramah untuk kaum disabilitas karena banyak sekali anak tangga dan jalan curam untuk naik turun terjal hingga 45 derajat. Dan tempat lainnya yang paling sering dikunjungi adalah Komtar. Gedung tertinggi di Penang ini menyuguhkan pemandangan yang spektakuler dan banyak hiburan. Daya tarik utamanya adalah Rainbow Skywalk yang berada di lantai 60. Setelah sampai di atas, kita bisa lihat pemandangan kota Johnston dan sekitarnya. Kita juga bisa jalan di jembatan kaca dengan ketinggian 232 meter. Jadi gimana menurut kalian? Ke Penang nunggu sakit dulu atau langsung cus besok? Ya semoga kita diberi kesehatan terus ya, biar ke Penangnya liburan bukan berobat.
Ini saya tidak bermaksud mempromosikan atau maksud lainnya, hanya sekedar share pengalaman aja. Jadi suami saya ketiaknya muncul benjolan sejak Oktober 2022 dan kita sudah berusaha untuk cek dan berobat di Indo, tapi hanya dilakukan cek-cek dan dikasih obat aja yang jika dihitung-hitung habisnya di atas 10 jutaan. Diagnosanya katanya menjurus ke ganas. Akhirnya saudara nyaranin berobat ke Singapura atau Malaysia. Karena kita belum ada asuransi, akhirnya kita pilih Malaysia yang terkenal lebih murah. Langkah pertama suami saya cari di Google dokter spesialis sesuai ciri-ciri penyakit. Setelah nemu dokter yang ratingnya paling tinggi, kita akan tahu juga dokternya praktek di rumah sakit mana. Setelah itu baru saya bookingkan dokter itu via website rumah sakitnya. Aku booking dokter, hotel dan lain-lain pas di Indo ya. Pas udah nyampe Penang, hari pertama kita ke rumah sakit untuk memastikan kalau kita udah booking dokter dan tanya jam berapa harus datang. FYI, aku sengaja booking H+2 setelah kedatangan biar masih ada waktu untuk cari-cari info. Terus berikutnya kita ketemu dokternya. Pas diperiksa, dokter bilang benjolan ini sepertinya isinya hanya nanah aja. Untuk memastikan, kita disuruh cek darah dan CT scan. Keesokan harinya kita ketemu dokter lagi untuk nyerahin hasil tes darah dan CT scan-nya. Dan bener aja isinya cuma nanah dan gak ada indikasi tumor atau kanker. Itu kita langsung lega banget sih. Tapi harus tetap dioperasi untuk angkat dan sedot nanahnya hingga bersih. Jadi di hari itu kita sudah disuruh opnam untuk dilakukan operasi besok harinya. Sebelum opnam kita disuruh melakukan deposit dulu sekitar 3.000-an ringgit. Nah sebenarnya aku ada salahnya karena terlanjur bayar hotel selama 4 hari. Jadi yang 3 hari hangus karena aku harus nginep di RS untuk nemenin suami. Tiba keesokan harinya untuk suami saya dioperasi, dibawa dari kamar sekitar jam 8 pagi. Saran saya nggak usah nungguin karena lama banget. Dan suami saya dibawa ke kamar kembali sekitar jam 3 sore. Nah ini dia belum sadar betul ya. Sebenarnya besoknya kita udah boleh ninggalin RS, tapi suami minta untuk tinggal 2 hari lagi agar ada suster yang ngerawat. Karena jujur saya takut lihat luka, padahal di plester nggak kelihatan sih. Pas udah 2 hari akhirnya kita keluar dari RS dan sebelumnya kita melakukan pelunasan dulu ya. Untuk habisnya segini ya guys. Tapi kita nggak boleh pulang ke Indo dulu karena kita harus kontrol ke dokter lagi setelah 4 hari kemudian. Pas kontrol sekalian ganti plester juga dan kita nggak dikasih obat sama sekali. Bahkan pulang dari rumah sakit besoknya kita langsung jalan-jalan ke Kelosi Temple tanpa harus naik kereta. Jadi benar-benar jalan menelusuri temple terbesar di Malaysia dari bawah sampai atas. Kesan yang kita dapatkan selama berobat di sini, dokternya ramah, friendly dan satset. Pelayanan rumah sakit juga profesional dan kaget dengan harganya yang lumayan terjangkau dengan fasilitas dan pelayanan yang oke banget. Jadi worth it lah. By the way, kita berobatnya di Island Hospital ya. Sangat disayangkan TikTok lama aku di ban. Jadi aku mau pulang lagi. Kenapa aku lebih suka berobat ke luar negeri, ke Penang khususnya? Karena aku kan dari umur 0 sampai umur 35 tuh nggak pernah sakit. Nah aku sakit di umur 36. Parah gitu. Parah nggak sih? Ya mungkin termasuk parah lah ya. Aku tuh coba sakit aku tuh ada benjolan di leher. Terus aku coba ke rumah sakit di Konoha. Ternyata dokternya tuh bilang, oh gampang ini kayak jerawat aja. Ya udah karena aku tuh percaya dokter Konoha saat itu. Aku operasi dong, memberanikan diri operasi. Ternyata gagal woi, gagal. Nah, jadi itu di sini nih. Habis operasi itu dia nanahan parah sampai leher aku tuh nggak bisa belok. Jadi bener-bener bengkak banget. Nah awalnya itu pertama kali habis operasi di Konoha itu ada sisa benang. Terus aku komplain dong sama dokternya aku itu, kok ada sisa benang sih? Dia bilang nggak apa-apa, nanti hilang sendiri kok. Tapi kok aku tunggu 2 minggu nggak hilang, malah tambah bengkak gitu loh. Terus aku dioperasi lagi kan, bengkak lagi. Ya udah, akhirnya aku ke Penang. Saat itu tiket masih mahal karena masih COVID. 2,5 juta satu orang one way. Aku rela beli PP 10 juta 2 orang. Sampai di sana dokter Penang itu yang bagus itu bilang, wow, kenapa gini operasinya? Aku langsung dioperasi, boy, langsung sembuh. Terus hasilnya itu sangat berbeda jauh. Hasil jahitannya tuh bener-bener jelek banget, kayak hasil masih rapihan jahitan baju ya. Jadi
untung leher aku tuh ketutup, jadi tuh kalau kelihatan kan jadi jelek banget. Itu benar-benar kayak masih ada zaman dulu tuh loh, yang masih garis penyambungnya tuh ada di atas bawah, pokoknya jelek banget. Untungnya nggak kelihatan, sampai saat itu masih kelihatan. Jadi akhirnya langsunglah aku jatuh cinta ke rumah sakit Malaysia. Oh tapi by the way, ini tuh bukan sekarang aja loh orang Indonesia suka berobat ke Malaysia maksud aku. Dari zaman dulu, zaman nenek moyang, nenek aku, papa aku dulu waktu muda sukanya ke Malaysia. Dan aku tuh pun pertama kali sampai ke Penang itu langsung jatuh cinta banget sama rumah sakitnya, dengan pelayanannya yang gercep, nggak lelet, dokternya yang sekali diagnosa langsung bener, operasi langsung bener, dan perawatnya juga bagus-bagus, ramah gitu loh, ramah sama orang luar. Pokoknya aku sangat jatuh cinta sama rumah sakit Penang itu. Oke, hari ini saya mau cerita pengalaman saya sendiri tentang background di belakang saya ini. Menteri Kesehatan itu merasa malu dan gengsi, ya kan, karena banyak warga negara Indonesia itu berobat ke Malaysia gitu ya. Jadi saya ceritakan di sini, kenapa sih kalian kok ngejar-ngejar kali berobat ke Malaysia itu, ya kan? Sementara kita tuh kalau mau berobat ngurus paspornya lagi, ya betul tak? Kita harus buat bookingannya dulu, karena kalau kita buat paspor dan kita bilang berobat ke Malaysia aja tuh kadang-kadang dari immigration tuh nggak bisa lewat, atau kita harus tunjuk yang kita tuh udah buat temu janji apa segala macam semua ya. Ini pengalaman yang saya ceritakan dulu karena makcik saya dulu tuh berobat ke hospital Amwah swasta di Penang, pemirsa. Jadi kemarin itu saya juga ikut gitu. Jadi sebelum saya cerita tentang pelayanan swasta, saya akan cerita dulu pelayanan rumah sakit pemerintah di Indonesia dan rumah sakit government di Malaysia. Jadi pernah ya abang saya itu dulu kena dengue, ya kan, kalau Tito ini ngomong harus bla 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 cepat gitu ya, waktunya cuma 3 menit. Jadi dia itu kena dengue, kena DBD, pergi ke rumah sakit negeri, itu rumah sakit Julham di Binjai, itu rumah sakit negeri ya, rumah sakit pemerintah. Nah dia itu udah parah ya, DBD-nya udah parah karena udah ada ruam-ruam merah-merah di kulitnya, terus dia udah muntah darah gitu. Jadi udah 2 hari dia di sana. Hari ketiga itu saya dengan mama saya menjenguk. Jadi saya tanya ke kakak ipar saya, dokternya udah datang, apa kata dokternya kak? Katanya dari kita datang sampai sekarang dokter belum jenguk-jenguk, katanya kayak gitu. Jadi saya tengok di atas meja itu hanya ada obat paracetamol di situ, katanya itu nanti diminum siang lagi gitu. Terus saya pergi jumpa perawatnya. Saya bilang, jam berapa, kapan dokternya mau tengok ya, karena udah 3 hari abang saya di sini dokternya nggak datang-datang. Saya bilang gitu kan, katanya ya kami mana tahu, kalau datang dokternya ya datanglah dia, kok tanya kami, katanya kayak gitu, tahu nggak sih. Terus karena udah emosi, karena kemarin itu dia juga pakai BPJS ya. Terus saya bilang sama abang saya, kalau kau lama-lama di sini nanti kau mati bang, saya bilang. Jadi pukul 2 siang kita discharge. Sebenarnya kita nggak dibenarkan untuk discharge atau nggak dikasih. Terus kita disuruh nandatangani surat. Kalau nanti jadi apa-apa itu bukan tanggung jawab pihak rumah sakit. Ya udah, kalau kita mati juga mereka nggak akan tanggung jawab, betul nggak? Jadi saya bawa abang saya itu pulang dan kita bawa ke rumah sakit swasta, nggak pakai BPJS lah gitu. Ya udah. Itu rumah sakit pemerintah ya. Nah bedanya kemarin itu sebenarnya di sini saya berobat selalu ke rumah sakit government sih. Nah jadi kemarin itu anak saya itu berak darah gitu. Jadi kita jumpa, saya ingat mau berobat jalan aja ya kan. Terus kita jumpa sama dokternya. Waktu anak saya itu berak darah, saya ada tangkap gambar di handphone saya. Jadi saya tunjukkan kepada dokternya. Dokternya nggak akan serta-merta buat diagnosa, tahu nggak sih. Mereka itu sangat teliti, apalagi kalau baby. Mereka akan mengambil langkah yang tepat untuk mendiagnosa apa sakit baby itu. Jadi sama dokter ini dia panggil kawan dokter dia, dan di sana udah kumpul lah 4 dokter untuk melihat berak anak saya itu karena darah. Itu Rele, pengalaman TikToker ataupun orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Pengalamannya sangat berbeda jauh ya, Re, tentang apa namanya tuh ya, berobat di Indonesia dengan di Malaysia. Pelayanannya sangat baik, kita dijamu dengan baik ya. Bukan semata-mata kita tuh pendatang, bukan, Re, tapi memang dokter di Malaysia itu menghargai pasiennya. Nah, pantasanlah apa orang-orang Indonesia ingin berobat ke Malaysia, Penang tepatnya ya. Dan ini Mas Iki ada video satu lagi ya, Re, ya. Mas Iki di Indonesia tuh bahkan tahun 2023 Maret itu sudah meresmikan rumah sakit di Bandung, daerah Bandung. Ini Pak Presiden sudah terheran-heran kenapa sih masih banyak orang Indonesia yang masih berobat ke luar negeri kayak gitu, Re. Nah, penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak lagi, Re.
Saya tadi baru saja masuk ke rumah sakit ini, Mayapada Hospital Bandung. Saya lihat semuanya, ruangannya, alkesnya, tata ruangnya, green buildingnya, sangat bagus. Informasi yang saya terima, hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Oleh sebab itu saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit yang kurang lebih kayak Mayapada Hospital Bandung ini. Saya minta tadi juga ke Pak Menkes, nanti akan saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga, untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Mayapada Hospital Bandung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Rek video-video yang masih dikumpulkan buat kalian semuanya ya. Semoga kedepannya Indonesia lebih maju lagi ya. Dan itulah Rek, Presiden Jokowi pun sampai heran, padahal di Indonesia ada rumah sakit sebagus ini. Tapi kenapa kok rakyatnya sampai hampir 200.000 orang masih berobat ke luar negeri, ke Malaysia dan Singapura. Wah, kenapa Rek? Kenapa alasannya? Mungkin dengan faktor di Malaysia lebih murah dan dokternya lebih pengalaman dan pasiennya tuh dihargai dengan dokter ya Rek, ya mungkin seperti itulah. Jadi itu menurut pendapat Mas Eki, dan orang Indonesia itu cinta banget ke hospital ataupun rumah sakit di Malaysia. Nah, seperti itu mungkin Pak Presiden Jokowi ya. Oke Rek, itu keluhan-keluhan dari orang-orang yang telah bukan keluhan namanya pengalaman-pengalaman orang yang telah berobat di Malaysia. Semoga dokter-dokter Indonesia bisa mencontohnya dokter Malaysia ataupun Singapura kayak gitu ya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga dong sokong channel ini juga dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, komen di bawah. Janji jangan begaduh. Yang suka begaduh tak payah layan, itu memang orang suka begaduh. Dengan tetangganya aja begaduh, apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.